Selamat sore. Kali ini saya akan memberikan sebuah tips sederhana, yaitu bagaimana caranya membuat pupuk NPK dari buah mengkudu. Nah, jadi buah mengkudu itu nanti akan kita olah untuk kita jadikan pupuk organik, teman-teman. Jadi nanti kita tidak perlu bersusah payah mencari pupuk NPK yang sudah sangat langka sekarang ini ya, dan kalaupun ada itu harganya sangat mahal. Nah, jadi salah satu alternatifnya kita akan membuat pupuk NPK secara alami dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Oke teman-teman, bagaimana proses pembuatannya? Silahkan simak di video ini. Pertama-tama kita siapkan dulu dia punya bahannya. Bahan utamanya adalah buah mengkudu. Nah, di sini saya menggunakan 3 biji buah mengkudu yang berukuran sedang, teman-teman. Nah, ini buah mengkudu ini adalah yang sudah masak. Sudah masaknya agak kelewat sedikit, tapi dia tidak busuk, supaya nanti kita lebih mudah menghancurkannya. Oke teman-teman, kita sebenarnya juga bisa menggunakan lebih dari 3 biji ya, tergantung seberapa banyak kita ingin membuat pupuk NPK organik dari buah mengkudu ini. Nah, yang kedua kita siapkan adalah sebuah wadah. Ini wadah berukuran sekitar 4 liter ya, 4 atau 5 liter. Kemudian yang untuk fermentasinya kita siapkan yaitu garam dapur dan micin, teman-teman. Nah, ini kedua bahan ini sudah saya satukan di dalam satu wadah ini, yaitu garam dapur dan micin atau petsin, teman-teman. Ini sudah saya satukan ya, dengan perbandingan garamnya 2 dan micinnya juga 2 atau 2 sendok makan, teman-teman. 2 sendok makan itu sudah cukup untuk pembuatan pupuk NPK dari buah mengkudu ini sebanyak kurang lebih 4 atau 5 liter. Nah, ini sudah kita satukan kedua bahan ini, dan nanti kita akan masukkan ke dalam kita punya larutan buah mengkudu yang akan kita hancurkan di dalam wadah ember ini nanti. Oke, ini bahannya sudah kita siapkan, dan yang tak kalah penting adalah air, teman-teman. Nah, ini airnya ini harus air bersih ya, jangan menggunakan air pump. Nah, kalau menggunakan air pump itu kan ada dia punya larutan kaporit atau tawas di situ ya, mungkin nanti itu bisa menghambat dia punya fermentasi. Sebaiknya kita ambil air kolam ya, yang jernih, atau air hujan juga tidak masalah, teman-teman. Oke, kita akan mulai mengolahnya. Kita masukkan dia punya mengkudu ini ke dalam wadah ini, kemudian kita hancurkan. Kita hancurkan dengan seperti ini, teman-teman ya. Nah, ini dia sudah mulai hancur. Nah, kalau yang agak mengkal tadi kan ini agak susah menghancurkannya. Terpaksa kita harus gilas atau giling menggunakan penggilingan. Nah, karena dia ini mengkudu yang masak, jadi dia agak lembek, tidak terlalu sulit untuk menghancurkannya. Nah, ini sudah hancur ya, teman-teman. Kemudian jika kita sudah menghancurkannya seperti ini, kita akan memasukkan yaitu garam dan micin yang sudah kita satukan ini, teman-teman. Ini kita masukkan di sini, kita aduk-aduk nanti supaya dia menyatu dengan daging buah mengkudu ini. Kemudian setelah itu nanti barulah kita tambahkan air dan kita remas-remas lagi, teman-teman. Sekarang kita bisa menambahkan sedikit air ke dalam kita punya tong ini yang berisi daging buah mengkudu yang kita hancurkan ini, untuk mempermudah penghancuran daripada buah mengkudu ini, supaya dia bisa menyatu dengan kita punya garam dan micin tadi, teman-teman. Nah, jika kita ingin menggunakan bahan yang lebih banyak, kita bisa menambah dia punya jumlah buah ini, teman-teman. Kita bisa menambah jumlahnya ini seberapa yang kita inginkan, dan juga volume air yang kita inginkan. Nah, di sini saya cukup menggunakan 4 liter ini saja, teman-teman ya, 4,5 liter ini kayaknya nih. Ini dia punya biji pada timbul ya. Ini nanti akan kita peram selama beberapa hari. Oke, jika sudah kita perlakukan seperti ini, sekarang kita akan menutupnya. Kita akan tutup wadah ini, kemudian kita akan
biarkan atau kita simpan, biarkan dia melakukan fermentasi sendiri di dalam wadah ini teman-teman. Nah ini nanti akan kita tinggalkan, kita biarkan di sini selama kurang lebih minimal 2 minggu ya, minimal 2 minggu, dan lebih juga tidak masalah. Lebih lama pemeramannya itu akan menjadi lebih bagus, dia punya hasil daripada fermentasi yang kita lakukan ini. Oke, setelah kurang lebih 3 minggu berlalu, sekarang saatnya kita akan membuka. Kita punya hasil fermentasi daripada pupuk buah mengkudu ini. Semoga saja ini bisa berhasil teman-temannya. Sekarang kita akan buka. Oke, sekarang kita buka perlahan-lahan. Sepertinya ada bunyi ya di dalam nih teman-teman. Ada bunyi seperti ada yang bocor, mengeluarkan gas atau angin. Nah ini dia punya bau, ini sudah sangat menyengat. Baunya ini sangat menyengat sekali, seperti aroma tapai. Ini ya, kita lihat dia punya permukaan ini sudah sepertinya mengeras di sebelah permukaan. Oke, kita coba aduk. Ini dia punya warna ini sudah berubah ya teman-teman. Ini dia punya warna ini menjadi warna coklat tanah ya. Kita aduk terus supaya dia punya larutan atau endapan yang ada di bawah ini bisa menyatu semuanya teman-teman dengan yang ada di permukaan. Beginilah hasil kita punya fermentasi ini. Oke teman-teman, mantap. Oke, sekarang kita akan coba mengaplikasikannya ke tanaman kita teman-teman. Ini saya kasih di lombok ya. Ini kita taburi di pohon lombok ini. Nanti kita lihat hasilnya beberapa hari kemudian. Sebenarnya untuk mengaplikasikannya ke tanaman, sebenarnya kita bisa menambahkan atau mencampurkan kita punya pupuk ini, pupuk dari buah mengkudu ini dengan menambahkan sejumlah air teman-teman. Kita tambahkan air, kemudian baru kita aplikasikan atau taburkan, sebarkan di tanaman kita. Kita coba kasih di tanaman merambat ini ya, ini tanaman labu. Dan kita juga bisa menambahkannya ke tanaman keras seperti pohon buah cempedak ini teman-teman. Nah ini adalah buah cempedak unggul. Ini buahnya sangat besar ya. Ini cempedak unggul. Mudah-mudahan saja dia bertambah subur setelah kita memberi pupuk organik ini buatan kita ini. Teman-teman. Oke, terima kasih telah menyimak video ini. Kiranya video ini bisa memberikan manfaat, wawasan, dan juga ilmu pengetahuan bagi kita. Mari dukung terus channel ini agar channel ini bisa terus bersaing dan memberikan hal-hal yang positif yang ada di sekitar kita. Terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya. Mantap.